Ketika kita bicara tentang Amerika, apa yang muncul di kepala Anda? Hollywood, politik, individualisme. Mungkin Anda berpikir tentang orang-orang yang sibuk, yang hanya peduli pada diri sendiri. Persepsi ini seringkali dibentuk oleh film dan berita, yang dramatis. Akibatnya, kita seringkali hanya melihat satu sisi dari koin. Kita melihat gambaran besar yang terkadang keras dan dingin. Namun, seperti semua hal dalam hidup, selalu ada sisi lain. Sisi yang tidak tersorot kamera, sisi yang justru menunjukkan kehangatan dan kepedulian yang tulus. Kenyataannya, ada banyak sekali kebiasaan baik orang Amerika yang tersembunyi dari pandangan publik. Ini bukan hal-hal yang mereka pamerkan di media sosial, di lingkungan perumahan yang tenang, di dalam komunitas-komunitas kecil. Kita harus melihat, melampaui apa yang disajikan di permukaan. Siap? Mari kita mulai. Smart people, let's open our minds. Salah satu kebiasaan yang paling menyentuh hati di Amerika adalah budaya menolong tetangga secara diam-diam. Ini bukan sesuatu yang diatur atau dijadwalkan. Ini adalah inisiatif personal yang datang dari hati. Bayangkan ini, di musim dingin salju turun sangat lebat. Pagi harinya Anda melihat jalan masuk mobil tetangga yang sudah tua sudah bersih. Ternyata tetangga sebelah bangun lebih pagi untuk membersihkannya tanpa diminta, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Saat sebuah keluarga berduka, tetangga sering bergantian mengirimkan makanan berhari-hari. Mereka hanya meletakkan panci atau keranjang di depan pintu, lalu pergi. Ada juga kebiasaan mengambilkan surat atau paket saat tetangga sedang liburan, atau membagikan hasil panen dari kebun sayur kecil di halaman belakang. Anda merasa aman, Anda merasa diperhatikan. Mengapa ini tidak banyak diketahui? Orang Amerika menghargai privasi. Mereka menolong tanpa mengumumkannya. Mereka tidak mempostingnya di Instagram. Mereka melakukannya karena itu hal yang benar. Titik. Di Amerika, menjadi sukarelawan atau volunteering bukanlah sesuatu yang aneh. Ini adalah bagian dari DNA masyarakat mereka. Sejak usia sekolah, anak-anak sudah diperkenalkan dengan kegiatan sukarela. Membantu di panti jompo, membersihkan taman kota, mengumpulkan donasi untuk yang membutuhkan. Ini ditanamkan bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai sebuah kesempatan. Banyak orang dewasa meluangkan waktu akhir pekan mereka untuk menjadi sukarelawan. Mereka melakukannya dengan senang hati. Ada yang menjadi relawan di penampungan hewan, memandikan anjing-anjing terlantar, mengajak jalan-jalan anjing-anjing terlantar. Ada yang menjadi mentor bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, membantu mengerjakan PR, sekadar menjadi teman cerita. Ada juga yang bekerja di bank makanan, menyortir bahan makanan, membagikan bahan makanan kepada mereka yang kelaparan. Bahkan ada yang menjadi pemadam kebakaran sukarela di kota-kota kecil. Mereka mempertaruhkan nyawa tanpa dibayar. Selain membantu sesama secara personal, orang Amerika juga punya kebiasaan kuat untuk mendukung bisnis lokal di komunitas mereka. Ini lebih dari sekadar tren. Ini adalah sebuah prinsip. Ketika mereka punya pilihan antara membeli kopi di gerai waralaba raksasa atau di kedai kopi kecil milik tetangga mereka, banyak yang akan memilih yang kedua. Mereka sadar bahwa uang yang mereka belanjakan di bisnis lokal akan tetap berputar di komunitas mereka. Uang itu akan digunakan untuk membayar gaji karyawan yang juga tetangga mereka, membeli bahan baku dari pemasok lokal, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi lingkungan mereka sendiri. Ada juga acara seperti Farmers Market di akhir pekan, di mana para petani dan pengrajin lokal bisa menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Mereka bisa ngobrol langsung dengan petani yang menanam sayuran mereka. Mereka bisa mendengar cerita di balik kerajinan tangan yang mereka beli. Ini menciptakan hubungan yang lebih personal antara produsen dan konsumen. Kebiasaan ini lahir dari kesadaran bahwa bisnis-bisnis kecil adalah jantung dari sebuah komunitas. Mereka memberikan karakter dan keunikan pada sebuah kota. Bayangkan sebuah jalanan yang hanya dipenuhi oleh merek-merek besar yang sama di setiap kota. Restoran keluarga bengkel lokal, merekalah yang membuat sebuah tempat terasa istimewa. Ini adalah cara cerdas untuk membangun kemandirian ekonomi dari bawah ke atas. Satu lagi kebiasaan baik orang Amerika yang seringkali dianggap sepele, tapi dampaknya luar biasa, adalah kebiasaan memberikan pujian kecil kepada orang asing. Ini terjadi setiap saat, di mana saja. Di supermarket, kasir bisa saja berkata, "Saya suka sekali warna bajumu." Di jalan, seseorang bisa saja menghentikan Anda sejenak hanya untuk bilang, "Sepatumu keren." Atau di kedai kopi, barista mungkin akan memuji, "Model rambutmu bagus."
Pujian-pujian ini datang dari orang yang tidak Anda kenal, dan kemungkinan besar tidak akan pernah Anda temui lagi. Awalnya, bagi orang dari budaya lain, ini mungkin terasa aneh. Mengapa orang asing tiba-tiba memuji saya? Tapi di Amerika, ini adalah hal yang sangat normal, bagian dari interaksi sosial sehari-hari. Memberikan pujian adalah cara mudah untuk membuat hari seseorang menjadi sedikit lebih cerah. Ketika Anda sedang merasa biasa-biasa saja, lalu tiba-tiba ada orang asing yang memberikan pujian tulus. Seketika mood Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Anda merasa dilihat, Anda merasa dihargai. Kebiasaan ini menciptakan suasana sosial yang lebih positif. Ini melatih orang untuk melihat hal-hal baik pada orang lain. Sebuah kebiasaan yang sangat mudah untuk kita tiru, bukan? Sekarang mari kita coba lihat kebiasaan-kebiasaan ini dalam konteks budaya yang lebih luas. Penting untuk diingat, ini bukan tentang menghakimi budaya mana yang lebih baik atau lebih buruk. Di banyak budaya Asia, termasuk Indonesia, semangat gotong royong kita sangat kuat. Kerja bakti menjenguk tetangga yang sakit membantu hajatan. Namun, seringkali ini terjadi dalam lingkup komunitas yang sudah kita kenal baik, seperti keluarga besar, teman dekat, tetangga satu RT. Kita mungkin agak ragu untuk berinteraksi dengan orang yang benar-benar asing. Sebaliknya, di Amerika, seperti yang sudah kita bahas, interaksi positif dengan orang asing adalah hal yang umum. Pujian dari orang tak dikenal sekadar obrolan singkat sambil antre adalah bagian dari keseharian. Di sisi lain, konsep gotong royong mereka lebih terstruktur melalui kegiatan sukarela yang terorganisir. Perbedaan ini menarik. Di budaya timur, ikatan komunal seringkali sangat dalam. Di budaya barat seperti Amerika, ikatan itu mungkin tidak sedalam di timur, tapi lingkupnya lebih luas dan terbuka kepada orang luar. Tidak ada yang salah atau benar di sini. Smart is a choice. Setelah melihat semua contoh tadi, apa yang bisa kita bawa pulang? Apa pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, di sini, di Indonesia? Pesannya sangat sederhana dan kuat. Jangan menunggu untuk berbuat baik. Jangan menunggu orang lain memulai. Jangan menunggu momen yang sempurna. Kebaikan dimulai dari hal-hal kecil. Dari tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Membantu tetangga menjadi sukarelawan, mendukung bisnis lokal, memberi pujian, semuanya bisa kita lakukan juga. Mungkin dengan sedikit penyesuaian agar cocok dengan budaya kita. Anda tidak perlu membersihkan salju, tapi mungkin Anda bisa membantu tetangga memangkas ranting pohon yang mengganggu. Anda tidak perlu menjadi pemadam kebakaran sukarela, tapi mungkin Anda bisa ikut kerja bakti membersihkan selokan di lingkungan Anda. Anda tidak perlu mencari farmers market, tapi Anda bisa memilih untuk membeli sayur di warung tetangga daripada di supermarket besar. Anda tidak perlu menghentikan orang di jalan untuk memuji sepatunya, tapi Anda bisa memberikan pujian tulus kepada teman kerja petugas kebersihan di kantor abang ojek online yang melayani Anda dengan baik. Dari Anda, because you can.